من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, di salah satu taman surga dari taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ini, semoga kelak kita dikumpulkan di surganya yang ada di akhirat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai pada masalah yang ke-26. Judulnya Tahrifu Adillatil Kitabi Ba'da Ma'rifatiha Lituwafiqa Ahwa'ahum. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu mereka suka melakukan tahrif, yakni menyelewengkan dalil-dalil yang ada di dalam kitab mereka, kemudian diselewengkan untuk supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini namanya tahrif, menyelewengkan dalil, memalingkan dalil sesuai dengan kemauan hawa nafsu mereka. Nah, perbuatan tahrif yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini, terutama al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasara, perbuatan mereka ini ternyata juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang juga suka melakukan tahrif, menyelewengkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mereka tunggangi dan mereka paksakan dalil-dalil itu untuk supaya selaras dengan kesesatan mereka, supaya selaras dengan hawa nafsu mereka. Naudzubillah. Kita baca di sini. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, al-mas'alatu sadisatu wal ishrun, masalah yang ke-26. Kata beliau, tahrifu kitabillah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Orang-orang ahlul kitab, terutama Yahudi dan Nasara, mereka menyelewengkan kitabullah, maksudnya Taurat dan Al-Injil. Mereka menyelewengkan padahal sebelumnya mereka memahami makna ayat-ayat tersebut. Namun mereka palingkan maknanya untuk sesuai dengan hawa nafsu mereka, padahal mereka tahu maknanya bukan itu, tapi mereka paksakan maknanya demikian untuk supaya cocok dengan kemauan mereka. Tapi itu tadi ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca penjelasan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala.
Kata beliau, min sya'nil yahudi wan nasara, di antara perangai Yahudi dan Nasara, tahrifu kitabillah, mereka menyelewengkan kitabullah, at-taurati wal injil, yaitu Taurat dan al-Injil. Tapi sebelumnya kita dudukkan terlebih dahulu tentang tahrif. Kadang ada sebagian orang itu yang ngakunya kita ini bukan tahrif, tapi kita ini takwil. Yang kita lakukan ini bukan tahrif, tapi ini adalah takwil. Maka kita dudukkan terlebih dahulu bedanya antara tahrif dengan takwil. Kalau takwil, salah satu maknanya adalah memalingkan makna yang zahir ke makna yang lain dengan tepat. Ya, memalingkan makna yang zahir ke makna yang lain, tapi sesuai dan tepat, didukung dengan didukung dengan argumentasi-argumentasi yang tepat. Ya, contoh misalnya, Anda ketika memahami kalimat seperti ini gimana? Fulan adalah tangan kanannya bos. Fulan adalah tangan kanannya bos. Maka tangan kanan, kalau Anda pahami secara zahir, itu apa? Ini. Iya, tangan-tangan ini, tangan. Tapi kemudian Anda palingkan maknanya. Tangan kanan di sini maksudnya adalah orang kepercayaan atau asisten dan yang semisal dengannya. Kenapa demikian? Ada argumentasinya. Karena tidak akan mungkin manusia menjadi tangan kanan secara hakiki. Paham ya maksudnya ya? Jadi nggak mungkin ada manusia yang nempel di tangan kanannya manusia sehingga dia menjadi tangan kanan orang lain secara hakiki. Maka dipalingkan ke makna yang lain, ini namanya takwil. Ya, memalingkan makna tangan kanan dipalingkan menjadi asisten. Nah, pemalingan ini dipalingkan maknanya ini namanya apa? Takwil. Takwil yang benar, takwil yang sahih karena didukung dengan argumentasi. Kalau di dalam dalil, contohnya misalnya seperti Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Atau di dalam surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Allah di situ menggunakan kata-kata qara'ta, yang kalau secara harfiah maknanya telah. Apabila kau telah membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari syaitan. Berarti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sakwise, karena ayatnya qara'ta. Tapi kenapa kok kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum? Nah, maka didukung dengan pemahaman secara bahasa Arab bahwasanya kata kerja lampau itu juga bisa bermakna setiap kali. Artinya setiap kali engkau mau membaca ayat Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan, yakni baca ta'awud. Didukung juga dengan prakteknya Nabi SAW. Nabi membaca ta'awud sebelum atau sesudah? Sebelum membaca ayat Al-Quran. Maka takwil seperti ini takwil yang sahih, takwil yang dibenarkan. Adapun takwil yang batil, yaitu memalingkan makna kata ke makna yang lain tanpa ada argumentasi yang benar. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Dia berada tinggi di atas arsy-Nya. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman istawa di atas arsy. Kata-kata istawa maknanya secara bahasa Arab artinya adalah ala wartafa, berada tinggi di atasnya.
Berarti ketika dikatakan Allah istawa alal arsh, berarti Allah tinggi di atas arsy-Nya. Itu makna yang zahir. Maka kemudian diselewengkan ke makna yang lain. Istawa di situ bukan berada di atas arsy, tapi istawa di situ artinya menguasai arsy. Atau apa yang disebut apa ini bahasa Arabnya? Istaula. Maka ini namanya bukan takwil, tapi ini namanya apa ini yang dibahas di sini tadi? Tahrif. Kenapa tahrif? Karena tidak didukung dengan argumentasi yang benar, tidak didukung dengan alasan yang benar. Mereka melakukan tahrif seperti itu karena mereka merasa bahwa Allah kalau di atas, maka berarti Allah butuh sama tempat. Kalau Allah di atas arsy, berarti arsy lebih besar daripada Allah. Kalau Allah di atas arsy, berarti ini, berarti Allah, dan seterusnya. Yang semua itu kembali kepada mana? Akal mereka. Karena mereka menggunakan rasio akal, dan juga mereka serupakan dengan makhluk. Lihat antum sekarang berada di atas karpet. Yang lebih besar karpetnya atau antumnya? Karpet. Kalau Allah di atas arsy, berarti besaran arsy daripada Allah, karena yang di bawah lebih besar daripada yang di atas. Nah, itu makhluk itu, Mas. Ya kan, kau punya pemikiran seperti itu gara-gara kau ngelihat siapa? Makhluk. Kau ngelihat makhluk, iya ya, delok-delok kursi ambek uang iku bidangnya lebih besar mana? Kursi. Lho iki, lho sik ana lebine iki lho. Enggak percaya ini ya. Saya lebih ini lebih besar kursinya daripada manusianya. Berarti kalau Allah di atas arsy, berarti lebih besar arsy daripada Allah. Nah, dari mana mereka dapat kesimpulan seperti itu? Dari ngelihat pengamatannya, melihat makhluk. Maka ini berarti sudah masuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Maka kalau ahlu sunnah ditetapkan apa adanya, dikembalikan kepada maknanya yang zahir dulu. Allah berada tinggi di atas arsy, tetapkan Allah berada tinggi di atas arsy. Sudah, nggak perlu dibayangkan bagaimana Allah berada di atas arsy. Ya, bagaimana arsy-nya Allah, nggak perlu. Kita hanya mengimani apa yang Allah firmankan, selesai. Nggak perlu ditakwil-takwil atau ditahrif ke makna yang lain. Dan nanti insya Allah di sini kita bahas lebih dalam lagi. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka melakukan tahrif terhadap kitab Taurat dan Injil. Fahum min ba'di ma aqaluhu ta'allamuhu wa fahimuhu. Mereka ini orang Yahudi dan Nasara, setelah mereka memahami ayat-ayat Taurat dan Injil itu, setelah mereka pelajari ayat-ayat Taurat dan Injil itu, dan mereka paham makna-makna ayat-ayat Taurat dan Injil itu, harrafuhu, mereka selewengkan. Ya, mereka selewengkan maknanya. Biziyadatin au nuqsan, entah dengan menambah-nambah atau dengan mengurang-ngurangi. Jadi namanya tahrif, menyelewengkan, itu bisa dengan menambah-nambah atau mengurang-ngurangi. Contoh misalnya kaum Syiah Rafidhah, mereka melakukan tahrif terhadap Al-Quran, yaitu dengan mereka menambah-nambahi ayat-ayat Al-Quran yang tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Seperti misalnya mereka meyakini bahwa firman Allah dalam surat Al-Ma'idah itu ada yang kurang, turunnya itu tidak seperti yang ada di mushaf sekarang ini ketika turunnya, yaitu firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Itu yang dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kata kaum Syiah Rafidhah, terutama kalau Anda baca, jangan dibaca sih, nah, terutama dalam tafsir Al-Qummi, tafsirnya mereka, turunnya ayat ini itu lengkapnya itu berbunyi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika fi ali. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Rabbmu tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.
Jadi mereka menganggap bahwasanya ada tambahan seperti itu, maka ini namanya tahrif. Dan banyak kalau kita lihat, karena kaum Syiah meyakini Al-Quran yang ada sekarang itu sudah banyak dirubah-rubah dan ditambah-tambahi, dikurang-kurangi dan ditambah-tambahi sama sahabat. Ya, di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran kata mereka ada ayat-ayat yang melaknat Abu Bakar, melaknat Umar. Tapi mana sekarang ayat-ayat itu? Nggak ada. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berisi tentang kepemimpinan Ali, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Bahasanya yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin setelah Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi mana sekarang ayat-ayat itu? Nggak ada. Karena sudah dihapus sama sahabat katanya. Naudzubillah. Padahal Al-Quran dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Maksudnya dijaga dari tahrif. Al-Quran gak mungkin bisa ditambahi, bisa dikurangi. Nah, ada para hufadzul Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran. Demikian juga makna Al-Quran gak bisa diselewengkan, karena ada para ulama yang senantiasa membantah kesesatan. Ngerti ya? Jadi kalau teksnya itu yang menjaga orisinalitasnya siapa? Teks Al-Quran yang menjaga keasliannya itu siapa? Huffaz, para penghafal Al-Quran. Sehingga kalau ada yang nyoba nambah-nambahi, maka para penghafal Al-Quran ini sudah langsung bisa mendeteksi. Kita tambahan ini, hatta cuma ditambah satu huruf tok, kepek, konangan. Ya. Adapun menyelewengkan makna Al-Quran, Al-Qurannya nggak ditambahi, nggak dikurangi, tapi tafsirnya, maknanya yang diselewengkan. Nah, ini yang meluruskan siapa? Para ulama. Ya, makanya para ulama tugasnya adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Tugas para ulama itu adalah meniadakan tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Dengan adanya rudud, dibantah kesesatan-kesesatan itu. Makanya kita ini jangan fobi sama bantahan-bantahan. Bantahan itu wajib untuk menjaga keaslian makna ayat-ayat Al-Quran. Harus dibantah orang-orang yang menyimpang. Tidak sebagaimana ahli bid'ah dari kalangan ikhwanul muslimin dan yang semisalnya. Mereka nggak mau membantah, mereka nggak mau mengkritik. Kenapa? Untuk supaya umat Islam bersatu. Sudah nggak usah bantah-bantahan. Ya nggak apa-apa, sudah kita saling toleransi. Sesesat apapun nggak apa-apa, kita saling toleransi. Karena kita butuh persatuan umat. Sekarang ini kita sedang melawan Zionis, sekarang kita sedang melawan komunis, sekarang kita sedang melawan siapalah. Ya, sudah nggak perlu bantah-bantahan, wis gak usum kata mereka. Naudzubillah. Ya. Ahlus Sunnah tetap membantah kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok yang sesat. Karena itu demi untuk menjaga makna yang asli dari Al-Quran itu. Au tafsirin bi ghairil makna sahih. Maka tahrif itu bisa dengan menambahi, mengurangi, atau menafsirkan dengan tafsir yang batil. Ya, menafsirkan dengan tafsir yang tidak benar. Apa tujuannya? Min ajli an yuwafiqa ahwa'ahum, supaya cocok, selaras, sesuai dengan hawa nafsu mereka, entah syubhat ataupun syahwat, sesuai dengan kesesatan mereka, sesuai dengan syahwat mereka. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini menjadi seperti karet yang bisa ditarik ulur kemanapun orang ingin untuk membangun kesesatan. Dia comot ayat Al-Quran, dia comot hadis Nabi untuk melegalkan kesesatannya. Contoh misalnya orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, bukan cuman Islam. Jadi kalau orang beragama dengan selain Islam itu benar, jangan disalahkan. Kenapa? Allah mempersilahkan. Ya, Allah mempersilahkan kita ini untuk beragama selain Islam.
Allah tidak memaksa kita untuk masuk Islam. Ada dalilnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran dari Rabb kalian. Barang siapa yang mau beriman, silahkan dia beriman. Tapi barang siapa yang mau kufur, silahkan dia kufur. Tuh, Allah mempersilahkan. Berarti hukumnya apa? Oleh. Dipersilahkan sama Allah. Enggak diterusno ayat ini. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami mempersiapkan bagi orang-orang kafir neraka. Iya, dipersilahkan, monggo mlebu neraka. Apalagi Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Jangan dianggap mereka nggak punya dalil. Mereka membangun kesesatannya dengan dalil. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 atau ke-7. Kata Allah, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah atas kalian yang membenarkan kitab Taurat yang ada di tangan kalian, dan aku datang memberikan kabar gembira akan datangnya seorang Rasul setelahku nanti, namanya Ahmad. Nah, anehnya jamaah, semua nama Nabi SAW di dalam Al-Quran itu Muhammad. Semua ayat Al-Quran ketika menyebutkan Nabi namanya dengan kata-kata Muhammad. Seperti dalam surat Ali Imran Allah mengatakan wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Demikian juga di dalam surat Al-Fat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kufar. Semua ayat-ayat menyebutkan Muhammad. Ayat iki tok sing menyebutkan apa? Ahmad. Berarti kata mereka iki wong liya iki. Iya, ini orang lain ini, bukan Muhammad. Kenapa? Karena cuma ayat ini yang menyebutkan Ahmad. Oh, berarti siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ini namanya tahrif. Apanya yang ditahrif? Ayatnya? Ayatnya tetap. Berarti apa yang ditahrif? Maknanya, tafsirnya yang diperkosa sama dia. Ya, dan itu kelakuan ahli bid'ah semuanya demikian. Mereka memperkosa ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Nabi SAW dipaksa sama mereka untuk supaya sesuai dengan kesesatan-kesesatan mereka. Ya, agar kesesatan mereka itu legal. Wa hadhihi musibatun la yazalul muslimuna yu'anuna minha. Nah, penyakit ini, musibah ini yang diderita oleh Yahudi dan Nasoro, suka menyelewengkan ayat-ayat Allah ini, ternyata juga dialami oleh kaum muslimin, kata beliau. Wa awwalu ma kanat 'inda ahlil kitab min ahlil ahwa'i war raghabati wasyahawat. Nah, awal munculnya tahrif ini itu dari orang-orang yang ingin melegalkan syahwat. Jadi bukan ingin melegalkan kesesatan. Awal munculnya itu supaya ingin syahwat mereka terpenuhi. Baru kemudian mereka menunggangi ayat-ayat Al-Quran untuk melegalkan kesesatan. Jadi syahwat kemudian kesesatan. Berawal dari syahwat dulu. Kok khomer haram sih? Wah, gak iso iki. Dewe dodolan khomer kok. Nek khomer haram gak payulaan, kan gitu. Wah, kita ini hobi minum khamr kok. Kalau khamr haram, nanti hidup kita susah. Nah, maka cari ayat-ayat Al-Quran yang sekiranya bisa ditunggangi untuk melegalkan khamr. Nemu di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas.
Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang judi dan khomer. Katakanlah pada keduanya ada ismun kabir, dosa yang besar, dan ada manfaat. Oh, iki ono manfaate khomer iki. Iya, Allah sendiri mengatakan khomer ada manfaatnya. Kurang, tambah lagi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Oh, berarti sing gak oleh iku mendem pas wayahe salat, kate salat. Tapi nek sik suwe salate gak apa-apa. Iya. Nah, mereka tunggangi. Nah, awalnya untuk melegalkan syahwat mereka. Sampai akhirnya tahrif ini digunakan untuk melegalkan kesesatan mereka. Ya, digunakan untuk melegalkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Idza lam yaqdiru ala takdzibin nassi wa juhudi satau alaihi bit tahrif wa ta'wil wa tafsir bi ghairi makna. Ketika mereka nggak mampu untuk mendustakan ayat ini, ketika ada ayat yang melarang zina, melarang khomer, melarang riba, mereka nggak bisa mendustakan langsung. Kak, aku gak percaya ambek ayat ini. Oh, jelas kafir. Ya kan, nggak mampu mereka untuk mendustakan ayatnya ini. Akan tetapi mereka melakukan tahrif. Enggak, kita percaya beriman sama ayat itu kok. Cuman maknanya kita punya makna sendiri ayat itu. Nggak seperti makna yang kau pahami. Ya, maka mereka melakukan tahrif dan ditafsirkan ayat-ayat tersebut tidak sesuai maknanya. Karena mereka nggak mampu untuk apa tadi? Mendustakan ayat-ayatnya itu. Kak, aku gak percaya mbak ayat ini. Gak mampu mereka kayak gitu. Gak wani. Wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhil afati min ahlil ahwa'i wal firaqi dhallati wa ashabis syahawat. Dan kaum muslimin senantiasa tertimpa penyakit ini, tahrif ini, terutama kaum muslimin dari kalangan para pengekor hawa nafsu, kelompok-kelompok yang sesat. Idza qila lahum mathalan, ketika dikatakan kepada mereka ar-riba haram, riba itu haram, qalu, mereka mengatakan al-muradu bir-riba kada. Mereka punya definisi sendiri. Oh, riba yang haram itu riba sing ini, yaitu riba yang berlipat-lipat. Nek lipatannya sithik gak apa-apa. Kenapa? Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta riba dengan lipatan-lipatan yang banyak. Iku sing gak oleh. Tapi kalau cuma 2 kali lipat gak apa-apa. Yang gak boleh itu adhaf. Adhaf ini bentuk jamak. Jamak itu berarti lebih dari 3. Ya, berarti yang gak boleh itu lipatan-lipatan yang banyak. Ini mereka punya definisi sendiri. Mereka bukan mendustakan, aku gak percaya nek riba iku haram. Gak wani mereka. Tapi mereka mengatakan, iya saya percaya riba itu haram. Cuman masalahnya riba yang kau maksud berbeda dengan riba yang saya maksud. Pemahamanmu tentang riba gak sama dengan pemahaman saya tentang riba. Ya apa pemahamanmu tentang riba? Riba menurut saya itu, ya hemat saya biasanya ngono. Menurut hemat saya, riba yang nggak boleh itu adalah riba yang merugikan orang lain. Tapi kalau riba yang di situ sama-sama untung, mendapatkan keuntungan, kenapa tidak? Misalnya orang nggak punya motor, diselangi duit, ya balas jasa dong. Nanti ketika kembalikan uangnya, dikasih tambahan. Toh orangnya juga nggak keberatan, sing ngutang itu loh, nggak keberatan juga. Kan berarti ini sama-sama ridho, ya kan? Boleh kalau sama-sama ridho. Yang nggak boleh itu kalau yang sana keberatan. Misalnya sudah kesepakatannya dipinjami uang 10 juta, kesepakatannya baliknya 11 juta, sama-sama ridho. Ya, antarodin anhu, jual beli yang selama kalian saling ridho, kata Allah. Yang nggak boleh adalah ketika sudah sepakat baliknya, bayarnya, nyaurnya 11 juta, tahu-tahu dinaikkan sampai
100 juta misalnya, 20 juta, 30 juta, 100 juta. Nah ini baru haram yang kayak gitu. Itu riba menurut saya gitu Mas. Ya, kalau sampean ya apa riba. Tetap meskipun cuman 1.000 rupiah, ya bahkan 500 rupiah, 100 rupiah tambahannya itu sudah riba. Ya. Meskipun orangnya ridho, iya meskipun orangnya ridho. Ini repot ini kalau sama-sama ridho berarti boleh ini. Ya, orang berzina sama-sama ridho, kan gitu. Terus boleh gitu. Naudzubillah, rusak pemikirannya ini. Ketika dikatakan riba itu haram, mereka mengatakan al muradu bir riba kada. Riba yang saya maksud itu adalah begini-begini. Yufassiruna riba ala hasabi hawahum. Mereka menafsirkan riba sesuai dengan hawa nafsunya. Khamr itu haram. Khamr itu haram kalau yang terbuat dari wine, anggur. Tapi kalau selain itu boleh. Kok bisa? Iya, ini menurut mazhab Hanafi. Iya, temenan jemaah. Iya, pendapat dalam mazhab Hanafi, khamr yang haram itu hanya yang terbuat dari anggur. Selain anggur tidak haram. Ya apa pun? Iya. Mereka tunggangi ketergelinciran ulama seperti ini juga untuk melegalkan hawa nafsu mereka, melegalkan khamr mereka. Banyak macam-macam jamaah. Kalau antum lihat khamr itu yang haram kalau sampai memabukkan. Kalau nggak sampai mabuk nggak apa-apa. Ya. Tato haram. Ini pernah dengar saya sendiri. Mereka mengatakan tato yang haram itu kalau yang ditato di tempat yang kena wudhu. Kalau tatonya di tempat yang nggak kena wudhu maka nggak haram. Doanya junub ya apa? Kan ada semua, mandi semua. Ya apa? Masa seumur hidup nggak pernah junub kan gitu. Ini macam-macam. Mereka punya definisi-definisi sendiri yang mereka buat-buat untuk supaya melegalkan kemaksiatan mereka. Wa idza wal an maujudun lahum kutubun wa kitabatun wa fatawa tubihur riba. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, dan sekarang ini betul didapati ada kitab-kitab, tulisan-tulisan, artikel-artikel, bahkan fatwa-fatwa yang terang-terangan membolehkan riba. Banyak ditulis, dibungkus dengan bungkus yang ilmiah. Yang menulis gelarnya mentereng, Prof, DR. Ya. Tapi tetap saja menghalalkan apa yang diharamkan Allah, menunggangi ayat-ayat Al-Quran. Wa idza qila hadza harramahu Allah wa rasuluh. Kalau dikatakan kepada mereka ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, qalu laisa hadza huwa riba alladhi harramahu Allah wa rasuluh. Oh, bukan, transaksi saya ini bukan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bukan transaksi yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ar-riba alladhi harramahu Allah wa rasuluhu huwa riba al-jahiliyah ziyadatud dain alal mu'siri faqat. Kata dia, riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Yaitu tambahan utang yang dibebankan kepada yang berhutang. Jadi riba jahiliyah dulu. Apabila seseorang melakukan jual beli, saya beli 1 kilo kurma, tapi bayarnya nggak kontan, tempo, ya, nanti bulan depan tak bayar, oke, maka diambil kurmanya. Ketika jatuh tempo, orang yang nggak bisa bayar, maka dikasih tambahan waktu. Tapi tambahan waktu ini sekaligus menambah apanya? Menambah harganya. Ya wis ngene wis, ini piro? 1 kilo 1.000 harga kurmanya. Ya sudah, karena kau nggak bisa bayar bulan ini, maka tak kasih tambahan lagi bulan depan saja bayarnya. Tapi nggak 100.000, 150. Ya. Nanti kalau bulan depan nggak bisa bayar lagi nggak apa-apa, tenang saja. Tambahi lagi 50 terus gitu. Itu katanya riba yang diharamkan sama Allah, itu riba yang kayak gitu.
Wa amma ribal fadl falaisa muharraman. Adapun riba fadl itu bukan hal yang diharamkan oleh Allah. Berarti yang tadi dimaksud itu riba apa? Nasi'ah. Ya, tambahan utang itu adalah riba nasi'ah. Sedangkan riba fadl itu riba yang terjadi pada komoditi riba. Seperti nanti disebutkan hadisnya, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati dan seterusnya. Saya membeli emas 25 gram. Ya. Kemudian dibeli dengan cara tidak tunai. Ya, kredit. Ya, dibeli secara tidak tunai alias kredit. Maka itu riba. Loh, kok bisa? Kalau saya beli rumah secara kredit boleh? Boleh. Tapi KT leasing loh ya. Butuh KPR loh. Langsung antara pembeli dan pemilik rumah, penjual. Boleh nggak kredit? Antum punya rumah, harga 1 M. Kemudian saya bilang kepada antum, Pak, omnya tak tuku sampean. Oh iya, kalau kredit harganya bukan 1 M. Kalau kredit harganya 2 M. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Saya cicil rumahnya 1 bulan sekian sampai 2 M. Riba nggak? Enggak. Riba. Saya ulangi. Anda punya rumah. Kalau cash 1 M. Cash 1 M harganya. Saya bilang, wah gak ada duit Pak 1 M Pak. Terus ngene Pak, tak cicil rumahnya. 1 bulan tak cicil sampai berapa tahun gitu. Ketemunya 2 M. Kata orangnya. Nah nyicil gak oleh Mas Mas. Kalau nyicil 2 M. Totalnya itu nanti jatuhnya 2 M. Riba enggak? Hah? Enggak riba jamaah. Enggak riba karena langsung dengan apa? Penjualnya, pemiliknya. Nah kalau ada pihak ketiga menawarkan, wis ngene Pak, rumahnya itu tak beli 1 M. Ya, kemudian bukan dibeli, dipinjemi. Gini Pak, tak pinjemi 1 M untuk bisa membeli rumah ini. Nanti kau nyicilnya ke saya 2 M. Sama jatuhnya 2 M, tapi ini ada orang ketiga yang minjemi. Paham ya maksudnya? Jadi antum rumahnya tadi dijual 1 M kan, cash. Nah, ada pihak ketiga yang beli rumah antum cash. Oh, saya ini gambaran kedua ini, Afan. Rumah antum 1 M ya tadi ya. Nah, saya dipinjemi uang 1 M. Kemudian saya bayarkan kepada Anda. Wis Pak, iki Pak, cash. Nanti saya bayar kepada yang minjemi saya ini, saya bayar sampai 2 M. Jatuhnya sama 2 M. Riba enggak? Riba. Karena yang ini akadnya apa? Utang piutang. Tapi kalau gambaran ketiga, ini yang punya uang tadi ini membeli rumah Anda yang 1 M ini. Pak, tak tuku nih Pak, omai sampean 1 M. Oh iya, tuku. Nah, setelah menjadi milik dia, kemudian dia jual kepada saya 2 M. Kredit. Riba enggak? Tidak. Paham ya? Ya. Kalau emas, Anda punya emas 1 kilo, ya apa masak kilo? Gak apa-apa kan khoyal juga. Saya beli dengan kredit, nggak pakai pihak ketiga, langsung antara pembeli dan penjual. Saya beli kredit, boleh? Nah, rumah kok boleh, emas nggak boleh? Ini namanya riba fadl. Nah, karena emas termasuk komoditi riba. Ya. Au yaqulun ar-ribal muharram huwa riba al-istihlaki amma riba al-istithmari fahuwa mubah. Atau mereka mengatakan bahwa riba yang haram itu adalah riba yang sifatnya konsumtif. Tapi kalau riba yang sifatnya investasi, maka itu enggak haram.
Ono ae pokoknya definisi-definisi yang mereka ada-adakan. Wa yaqulun ribal fadli lam yuzkar tahrimuhu fil Quran. Riba fadl yang tadi emas dicicil itu enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, riba fadl itu enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu riba nasi'ah. Ribanya orang-orang jahiliyah tadi, tambahan pada utang itu. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, sahhafil ahadits fi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam tahrimu ribal fadl. Kalau tidak ada di Quran, maka ada di sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kedudukannya dalam dalil itu setara dengan Al-Qur'an. Ya, dari sisi pendalilan itu sah setara dengan Al-Quran. Sebagaimana kita berdalil dengan Al-Quran, maka kita juga berdalil dengan hadis. Jadi nggak bisa dikatakan hadis itu tingkatannya di bawah Al-Quran kalau dalam dalil. Enggak, sama kalau dalam dalil. Oke, kalau dalam tilawah membaca Al-Quran tentu lebih besar pahalanya dari membaca hadis. Tapi kalau pendalilan berdalil itu setara antara Al-Quran dan hadis. Maka dalam hadis disebutkan tentang haramnya riba fadl fis sahihain, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya kemudian biji syair juga termasuk di antara jenis gandum, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam. Mithlan bimithlin, sawaun bisawain, yadan biyadin. Maka jual belinya harus sama beratnya dan juga kontan, ya harus sama beratnya dan kontan. Nah, termasuk riba fadl yaitu yang dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Itu riba fadl. Tahu ya? Apa itu? Jual duit. Ya. Itu jumlahnya sama apa enggak? Enggak sama jumlahnya. Ya. Demikian juga jual beli emas tapi tidak kontan. Maksudnya tidak kontan itu barangnya itu nanti misalnya. Iya, apa? Iya, bukan online, bukan cuman online ini loh, apa namanya? Kalau enggak inden. Iya, inden. Ya. Jadi enggak langsung. Hadza ribal fadl harramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok pertanyaannya aja soal riba loh. Anak rincian-rinciannya enggak paham loh. Mulai kayak dirasani. Tanya yang lebih paham soal muamalah. Kita kalau rincian-rincian ribanya ini karena transaksi-transaksi zaman sekarang ini luar biasa macam-macamnya itu. Ya, dan kita nggak mempelajari itu satu-satu. Waqad qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambil, maksudnya hadis. Dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Waribal fadli dakhilun fi umumi qaulihi ta'ala wa harramar riba. Dan riba fadl sebenarnya ada ayatnya dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Kadang orang tadi mikirnya itu kan jatuh tibone podo wae Ustaz. Kayak tadi 2M itu loh. Jatuhnya kan sama saja. Ya, maka kita jawab, iya jatuhnya sama-sama nyicil 2M, tapi yang membedakan adalah akad.
Bukankah zina dengan nikah itu bedanya cuma apa? Akad. Iya, itu yang membedakan akad. Maka jangan main-main dengan akad. Contoh yang banyak nggak disadari sama sebagian orang ya. Nah, ini juga termasuk riba. Saya jualan, ada pembeli datang. Dodol apa enak ini? Dodol kopi. Harganya 6.000. Kopi harganya 6.000. Sudah selesai orangnya bayar. Piro Pak? 6.000. Dikasih sama orangnya 10.000. Wah, ono duit pas gak? Nggak ada uang pas. Usik ya tak ijolno. Kemudian dia pergi ke toko sebelah. Saya pergi ke toko sebelah. Pak, ada tukar uang. Berapa? Ini 10.000. Tukar 2.000-an 5. Ya, jadi sok disusui 2.000-an 5. Ditelok ambek dhek. Oh, nggak ada Pak. Adanya cuma 2.000-an 2. Oh ya wis pas iku. Gak apa-apa. Wis iki duitnya dikekno 10.000, uangnya dikasih 10.000. Mana 4.000-nya? Nanti sisanya nanti saja nggak apa-apa. Paham maksudnya? Ya. Sisanya nanti saja nggak apa-apa. Ini saya mau nyusui wong iki, cek mulai dhisik iki wong iki, dinteni soalnya. Sering nggak kayak gitu? Sering. Maka ini riba sudah. Karena akadnya apa? Tuker. Akadnya tuker, nggak boleh ditunda. Engkau 6.000 nyusul, nggak boleh. Terus gimana? Yang betul adalah pinjem, utang. Oh Kak, sampean adanya 4.000, saya boleh pinjem dulu ndak? Akadnya utang, saya utang dulu 4.000. Apa? Jaminan apa ndak terserah, sebelahan atau jaminan sekarang. Iya, sebelah pakai jaminan segala. Yang penting akadnya itu bukan tuker, tapi akadnya itu utang. Nah orang mikir, lah podo wae Ustaz, tibone lah ya podo wae diselangi 4.000, dapatnya 4.000. Kita jawab, iya. Mungkin kita melihatnya sama, tapi akad itu membedakan antara yang halal dengan yang haram. Sebagaimana zina tadi, yang membedakan antara nikah dengan zina adalah akadnya. Naudzubillah. Falamma kana fil yahudi man yuharrifu at-taurata wa kana fil nasara man yuharrifu al-injil wujida fi hadhihi al-ummah man yuharrifu al-qur'ana was sunnah. Kalau di kalangan orang Yahudi ada yang merubah-rubah Taurat, di kalangan Nasara ada yang menyelewengkan Injil, maka didapati di umat ini, umat Islam yang menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah min ajli ibahati ma huwa alaihi au alaihi ghairuhu. Tujuannya untuk menghalalkan, membolehkan apa yang selama ini mereka lakukan dari syahwat-syahwatnya. Wal wajibu 'alal muslim ittiba'ul kitabi was sunnah. Maka yang wajib bagi seorang muslim, dia mengikuti, tunduk terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil membolehkan, kita bolehkan. Tapi dalil mengharamkan, ya sudah, kita haramkan. Nggak perlu kemudian kita paksa cari-cari celah-celah ta ono sing iso dihalalno. Karena sudah kadung musik haram. Waduh, ya apa iki? Repot dikecil wis ngono ana musik iki. Ya cari-cari. Ya ditunggangi dalil-dalilnya. Ya, oh musik yang diharamkan itu adalah musik-musik yang memang bisa mengarahkan kita kepada zina, mengarahkan kita kepada syahwat. Liriknya itu lirik-lirik yang lirik-lirik yang syahwat, ya tentang cinta-cinta, ya, pokoknya gitulah. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau liriknya Islami, why not? Kalau liriknya bagus, kenapa enggak? Apalagi tujuannya untuk dakwah. Ya. Berusaha untuk mencari-cari pembenaran. Maka ini kelakuannya al-Yahud wan Nasara. Padahal seorang muslim itu tunduk, namanya saja muslim. Muslim itu artinya berserah diri, tunduk terhadap hukum Allah. Makana lil mu'minin wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan hukum, maka dia masih mencari-cari pilihan lain. Nggak boleh, harus sami'na wa ata'na.
Wa min tahrifil yahud, di antara tahrif yang dilakukan oleh orang Yahudi, annallaha lamma qala lahum, ketika Allah berkata kepada mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 58, wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam pintu gerbang Baitul Maqdis dengan sujud. Jadi kalian masuk sujud, dalam keadaan sujud kalian memasuki Baitul Maqdis. Ini Allah katakan kepada orang-orang Bani Israel di zaman setelah Nabi Musa, ketika mereka berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian kalian sujud dan ucapkan hittah. Apa itu hittah? Ai hutta anna dzunubana waghfir lana. Hittah itu artinya hapuskan dosa-dosa kami dan ampuni kesalahan-kesalahan kami. Itu artinya hittah. Jadi Allah perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis dengan sujud dan mengucapkan hittah, yaitu maksudnya ya Allah ampuni kami. Kemudian harrafu, mereka menyelewengkan, mentahrif kata-kata hittah ini. Jadi apa? Hintah. Ditambah apa berarti? Nun. Ya, hittah itu ha, to sama tak marbuto. Hittah. Nah, mereka disuruh ngomong hittah, malah diselewengkan menjadi hintah, ditambahin nun. Ya. Apa itu hintah? Hintah itu artinya biji. Ya, biji-biji. Ya, biji gandum dan yang lainnya. Zadu harfan nun, mereka menambahi huruf nun. Bahkan mereka masuknya bukan sujud, tapi mereka masuknya itu bokongnya dhisik. Jadi masuk pintu Baitul Maqdis itu dengan membelakangi bokongnya dhisik sing mlebu. Ngece. Tahu ya? Nah, ini kelakuan mereka gitu. Bahkan sebelum masuk Baitul Maqdis mereka sudah kurang ajar, berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, Bani Israel mengatakan, kenapa gak kau dan Robmu saja wahai Musa yang berperang sana? Ya, awan dewe tak ngenteni nang kene. Ketika sudah diberikan nikmat bisa masuk ke Baitul Maqdis, kurang ajar mana mereka? Dengan membelakangi masuk kemudian mengatakan hintah. Tapi itu Yahudi ya. Wal muawwilatu li sifatillah. Sedangkan orang-orang yang suka mentakwil sifat-sifat Allah tadi, lamma qala Allah taala Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ketika Allah mengabarkan bahwa Dia Ar-Rahman berada di atas arsy, berada tinggi di atas arsy, qalu maknahu istaula. Istawa ditahrif menjadi istaula. Ada huruf apa yang ditambah di situ? Lam. Ada huruf lam. Fazadul lam min jinsi nunil yahud. Maka lam yang mereka tambahi itu persis seperti nunnya Yahudi. Ya, Yahudi nambahi nun, ahlil bid'ah nambahi lam. Hadza tahrifun biziyadah. Ini melakukan tahrif dengan menambah-nambahi huruf. Wa hunaka tahrifun bin naqs. Ada juga tahrif yang modelnya mengurangi. Wa tahrifun fil makna. Ada tahrif yang pada maknanya saja tapi enggak ada yang ditambahi dan dikurangi. Wa huwa tafsirul Quran bi ghairi tafsirihi sahih. Yaitu menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang tidak benar. Wa tafsirul ahadits bi ghairi tafsiriha as-sahih. Demikian juga menafsirkan hadis dengan tafsir yang sesat. Hadza kulluhu min tahrifil kalim an mawadhi'i. Semua perbuatan tadi itu termasuk bentuk penyelewengan terhadap kalamullah. Baik, selesai dari masalah yang ke-26.
Ini soal waris ini nggak tahu Ana, nanti tanyakan ke yang paham aja. Ana nggak pernah mendalami ilmu waris. Ya detail-detailnya bisa ditanyakan ke yang belajar waris. Tapi kalau yang mau ditanyakan, sama ikut andil juga dalam riba. Gak boleh. Iya, ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan masuk di situ. Kalau menolak ya kasih SP. Nggak mungkin. Loh iya kan kita yang melayani customernya. Dalam artian kalau kita misalnya mendapatkan customer, kemudian kita tidak menawarkan kepada dia untuk kredit, ya kita sarankan kepada dia untuk cash. Bahkan mungkin kita dakwai, Pak, ini kredit ini haram, ya kan? Ya, riba gitu. Disampaikan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Wa rasul, kalau kau tidak berhenti dari riba, maka umumkan perang kepada Allah dan Rasul. Ngeri Pak, riba ini. Mending cash saja Pak gitu. Nah, kalau kayak gitu boleh sama bosnya, nggak apa-apa. Tapi kalau sama bosnya dikasih peringatan, ya, artinya kalau customernya bilang enggak Mas, saya kredit saja Mas, saya nggak punya uang untuk cash. Oh kalau kredit saya angkat tangan Pak, ya saya nggak mau melayani Pak kalau kredit, ya boleh nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Bagian teknik apa ini? Jadi misalnya kalau di kejualan kita bagian teknik yang melayani servisnya, montirnya. Lah ya perawatan apanya ini mobilnya? Lah ya dibagi. Oh, enggak masuk lingkaran itu, beda. Loh enggak kan anunya beda, transaksinya beda itu di situ. Pak maksudnya? Di situ kan dia bekerjanya itu adalah sebagai iya. Soalnya itu penjualan mobil, sedangkan ribanya itu bukan inti, beda sama bank. Ya, kalau bank itu memang perusahaan, riba itu. Tapi kalau ini mobil, adapun riba ini hanya opsi untuk pembelian saja. Ngerti ya? Jadi dia ini bukan jualan riba, bukan. Beda sama bank. Kalau bank memang jualan riba, atau mungkin yang jualan homer itu memang produknya dia itu. Sedangkan riba itu bukan produknya dia. Ya betul, produknya dia. Riba itu apakah produk mobilnya? Enggak, bukan produk mobilnya itu. Ayah. Riba buat ini ya perusahaannya. Buat perusahaannya. Kalau untuk karyawannya sudah halal. Untuk karyawannya sudah beda, halal. Nyambung ini. Ya kalau di bank jelas, karena bank itu memang produknya itu ribanya itu. Semua itu produknya itu ribanya dia, mau satpamnya, mau tukang pelnya, ya itu produknya riba itu tadi.
Ya seperti kredit itu. Bukan. Misalnya saya punya barang harganya 100 juta. Saya tuh cuma ada uang di ATM yang ini cuma 50 juta. Sebenarnya yang di ATM saat ini ada yang ya nyicil berarti. Minta nyicilnya tuh cuman apa ya? Kayak jeda waktu. Iya. Kira masalah. Ya kalau emas tak boleh. Sapi itu lah ya digowo nek wis lunas. Kan juga sapi nek wis lunas. Nah, yo kita belinya dalam sapi nek wis lunas. Itu tadi uang itu, karena uang itu dikiaskan dengan emas. Makanya nggak boleh tadi tidak tunai. Harus kontan. Kalau tukar 10.000 harus 10.000. Nggak boleh 4.000 dulu, nanti 6.000-nya nyusul. Nggak boleh, karena hukumnya uang disamakan dengan emas, dikiaskan dengan emas. Nah, kalau sapi enggak. Iya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.